Hey guys, it's me again. Di video kali ini gue pengen ngebahas tentang kura-kura Brazil gua. Sebelum kita mulai pembahasannya, gue mau ambil dulu kura-kura Brazil di kolam, oke? Yuk, let's go. Dan di sini aku pengen ngebahas kura-kura Brazil yang aku punya juga ke teman-teman. Pasti buat teman-teman juga udah pada tahu kayak sebenarnya kura-kura Brazil itu apa. Yang yang belum tahu nih, ini contoh kura-kura Brazil guys. Nih, galak guys, galak. Terus buat teman-teman yang belum tahu juga, kalau kura-kura Brazil itu tuh juga disebut dengan kura-kura red ear sliders. Kenapa mereka disebut kura-kura red ear sliders itu karena di samping kepala kura-kura ini nih, sorry, datang nggak ya? Ada kayak merah-merah gitu kan guys tuh. Nah, di samping kiri kanannya tuh ada merah-merah. Itu tuh kayak telinganya mereka, makanya mereka disebut juga kura-kura red ear sliders. Dan untuk habitat kura-kura Brazil ini tuh sering ditemukan juga di perairan yang tenang dan hangat guys. Kayak dia ada di danau, di kolam, dan ada di sungai juga, rawa, terus kayak sungai-sungai yang alirannya lambat gitu guys. Dan untuk asalnya, meskipun mereka ini namanya kura-kura Brazil, tetapi itu mereka bukan berasal dari Brazil guys, melainkan tuh mereka berasal dari Amerika Utara dan Amerika Selatan, serta juga suka ditemukan di bagian Meksiko Utara. Dan untuk pakan yang suka aku kasih ke kura-kura aku yang ini guys, biasanya tuh aku kasih kayak ikan mas kecil, terus juga aku kadang kasih kayak pelet lele, dan kadang tuh aku suka juga kasih ghost shrimp atau kayak udang pakan gitu guys, yang warnanya tuh putih kan. Buat teman-teman kalau yang pelihara kura-kura Brazil ini masih yang ukuran baby guys, yang masih kecil-kecil gitu, kalau aku saranin sih kalian juga bisa kasih kayak cacing beku. Tapi sebelum kayak kalian mau kasih makan cacing beku ke kura-kura kalian, kalau bisa cacing bekunya tuh dicairin dulu guys sebelum kalian kasih ke kura-kura kalian ya. Dan untuk pemberian pakannya itu kalau aku sih biasanya kasih tergantung ya guys, kayak pelet itu paling kayak setiap hari juga aku kasih, tapi kayak porsinya tuh disesuaikan gitu, jangan kasih terlalu banyak juga, tapi juga jangan kasih terlalu dikit. Nah, dan kadang kan di kolam juga aku pelihara ini suka aku kayak kasih ikan mas kecil gitu, kalau enggak ghost shrimp gitu kan. Jadi kayak mereka tuh bisa berburu sendiri buat cari makanannya gitu guys. Jadi kayak nggak bakal pernah kekurangan makanan lah di kolam. Dan buat teman-teman yang mau beli baby kura-kura Brazil juga, kayak ada beberapa faktor yang teman-teman tuh perlu perhatiin juga guys sebelum beli kura-kura Brazil. Beli kura-kura apa aja sih sebenarnya? Kayak pertama tuh teman-teman kalau bisa cari yang matanya tuh melek guys. Yang matanya melek. Terus kalau misalnya dipegang begini tuh, untuk ukuran baby tuh kalian tuh bisa tahu bobotnya berat atau enggak. Nah, kalian tuh kalau bisa cari yang bobotnya berat guys. Dan kalau bisa juga cari yang berenangnya nggak ngambang ya. Dan yang terakhir itu tuh cari kura-kura yang aktif berenangnya guys, jangan cari yang kayak diem-diem doang segala macem. Kalau bisa tuh cari yang benar-benar kura-kuranya tuh aktif. Mungkin kayak itu aja sih faktor yang ngebuat teman-teman kalau misalnya pengen beli kura-kura Brazil juga. Buat teman-teman yang mau pelihara kura-kura Brazil juga tuh kalian cukup kalau mau setting kandangnya ya guys, kalian tuh cukup siapin box kontainer nih kayak begini. Kalau kalian cuma beli satu atau dua mungkin ini cukup kegedean emang, tapi aku cuma punya ada ini doang di rumah buat contoh. Dan kalian tuh harus wajib siapin heating lamp kayak gini nih guys, nih. Jadi itu bisa dipakai buat kura-kuranya berjemur. Dan kalian tuh wajib juga kasih kayak dataran gitu, kayak batu gitu buat tempat kura-kuranya berjemur. Dan posisinya itu wajib kalian taruh di bawah lampu heaternya sini guys. Nah, dan untuk kalau kalian ngisi airnya juga nggak usah full guys, kayak cukup ya setengahnya aja lah dari box filter ini nih, kayak setengahnya segini kalian kasih. Ya udah guys, kayak gitu aja sih sebenarnya. Dan kalau misalnya kalian pelihara kura-kuranya ini indoor kayak begini, kalian tuh wajib buat jemur kura-kura kalian juga guys. Kayak sekitar 15 menit aja itu udah cukup lah jemur di bawah sinar matahari langsung.
kalau untuk ukuran kura-kura aku yang segini tuh aku udah nggak taruh di sini lagi. Aku udah semuanya udah aku taruh kolam. Kayak aku pelihara kura-kura ini juga udah lama, kayak udah setahun lebih gitu. Yang tadinya 6 juga tinggal 4. Nanti aku ceritain kemana duanya hilang itu. Jadi let's go. Oh iya guys, satu lagi, kalau misalnya teman-teman pelihara kura-kuranya di box kontainer kayak gini tuh, teman-teman tuh bisa juga kasih kayak filter, jadi biar teman-teman tuh nggak harus setiap hari ganti airnya gitu guys. Dan sengaja kalau ada filter tuh teman-teman bisa kayak ganti air 3 hari, mungkin 4 hari sekali. Soalnya kalau misalnya kayak sehari sekali teman-teman pelihara ini nggak ada filter tuh kadang kalau kura-kuranya banyak airnya tuh cepet kotor juga kan, dan itu nggak bagus juga buat kura-kura Brazil teman-teman. Dan teman-teman tuh wajib juga udah ganti airnya kalau misalnya udah benar-benar kotor ya guys. Jadi guys, di sini aku mau cerita dikit aja tentang kura-kura Brazil aku juga. Jadi tuh dulu aku tuh sebenarnya memang suka pelihara kura-kura Brazil. Sebenarnya bukan kura-kura Brazil juga, bukan kura-kura Brazil aja. Cuman kan waktu kecil itu aku tuh taunya cuman kura-kura Brazil doang guys, kayak damer, yellow belly, kinemis gitu-gitu tuh aku nggak ada yang aku tahu. Dan selalu mati guys, mungkin karena waktu dulu kecil aku juga belum ngerti cara perawatannya gimana. Dan pas aku udah selesai kuliah kemarin, aku kan pengen coba pelihara kura-kura lagi. Aku inget banget waktu itu aku nitip temen aku juga, tolong beliin dulu kura-kura Brazil 1. Selesai aku pelihara, posisinya itu sama guys kayak tadi yang aku tunjukin ke teman-teman, cara setup kandangnya tuh gimana. Cuman bedanya tuh aku taruh di balkon lantai 2 aku di outdoornya guys. Seling seminggu gitu aku pelihara. Pas aku mau kasih makan, itu kura-kura tuh bener-bener hilang guys. Dicari-cari nggak ketemu. Aku udah bongkar balkon, udah cek-cek nggak ketemu. Dan aku udah pasrah gitu, kayak udah hilang. Terus kayak aku beli lagi kura-kura Brazil aku 5 ekor. Aku pelihara nih di tempat yang sama, cuman bedanya aku masukin ke dalam, jadi aku nggak taruh outdoor lagi. Karena pas yang di outdoor itu aku pikirnya tuh kayak mungkin diambil kucing liar atau diambil tempat atau diambil kayak binatang lain. Soalnya tuh nggak mungkin banget dia bisa keluar, karena aku tuh bener-bener taruh airnya tuh nggak full guys, kayak cuman setengah, dan itu tuh masih kura-kura kecil, jadi nggak mungkin dia tuh bisa keluar. Terus seling seminggu aku pelihara yang 5 ini, ketemu guys, tiba-tiba ada di balkon, kayak tiba-tiba tuh nongol aja gitu. Kayak pas aku pegang itu udah bener-bener kotor banget kura-kuranya, terus juga enteng banget, ya pasti stres lah. Kayak udah sekitar seminggu gitu dia nggak ketemu air. Dan ya untungnya sih sampai sekarang kura-kuranya itu masih hidup guys. Dan pas udah ukurannya ya nggak segede ini sih udah gede banget. Ini aku pelihara udah setahun lebih, kayak ukuran kayak gini lah guys nih, tapi agak lebih kecil dikit, kayak sekitar segini lah hitungannya. Aku tuh udah mulai pindahin ke kolam ya waktu itu ya, pindahin ke kolam semuanya. Dan waktu itu tuh aku inget banget masih bulan-bulannya kayak bulan-bulan musim hujan gitu. Dan aku inget malam-malam tuh hujan gede emang, tapi aku tuh nggak kepikiran kalau kura-kura kolam aku tuh bakal full kan. Jadi kolam aku tuh nggak ada sistem kalau airnya full bisa kebuang sendiri, tuh nggak ada kan. Aku nggak tahu, dan tiba-tiba besok pagi aku bangun, kura-kura aku tuh udah kabur kemana-mana guys. Dan bokap aku tuh cuman bisa nemuin ya ini doang nih, 4 kura-kura ini, 1 2 3 sama satu lagi ini doang yang ketemu. Yang 2-nya lagi tuh kayaknya menurut aku dia kabur ke got, jadi nggak tahu dia kabur kapan. Udah sih guys, gitu aja, udah nggak ketemu lagi. Jadi tinggal sisa 4 ekor ini aja kura-kura aku. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video hari ini. Jangan lupa buat subscribe channel aku, like juga videonya kalau teman-teman suka, komen juga di bawah kalau ada yang pengen ditanyain, dan share juga video ini ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.